Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Di sini ada pertemuan Ustaz Ahmad Baikuni dengan Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Baru saja bertemu, UWB sudah bikin kaget oleh Muhammad Qasim karena Muhammad Qasim menyapa UWB dengan bahasa Indonesia. Lalu di sini kita akan melihat Muhammad Qasim bin Abdul Karim berjalan di depan, sedangkan UWB masih di belakang karena ia masih menyelami orang-orang yang bersama dengan Muhammad Qasim. Nah, di sini kita bisa melihat adabnya Muhammad Qasim bin Abdul Karim ketika dia menunggu Ustaz Ahmad Baikuni untuk bisa berjalan bareng ke depan. Alhamdulillah, disinilah perbincangan pun dimulai antara Ustaz Ahmad Baikuni dengan Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Bagi kalian yang mendengarkan, tolong simak baik-baik dan perhatikan setiap apa yang disampaikan di dalam pertemuan ini. Akan di Indonesia. Tapi sebelum dimulai, saya akan menjelaskan sedikit agar semuanya bisa lebih paham. Jadi nanti ketika Muhammad Qasim berbicara dengan bahasa Inggris, itu akan diterjemahkan dengan bahasa Malaysia Indonesia. And actually, when I was 17 years old, I started to see dreams regularly. And till today, I'm seeing these dreams. And I never share these dreams with anyone, not even my family members. So I keep them with myself. And I say myself, I don't know why these dreams, I have seen these dreams. And in 2014, actually, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordered me to share my dream with others. So after it, I got confused where to start, how to start, how people will believe on my dreams and they not even know me. And slowly when in 2015, I started to share my dreams on my YouTube, and it's been a long journey. And people started to believe on the dreams, but one thing I have noticed that Indonesian, Malaysian people believe more and first on the dream. Even their language is different, culture is different, but they believe first, and even people still believe more here than Pakistan and other countries. And I also search end of times videos, and mostly Indonesian videos come up also. Because maybe in Indonesia, ulama speak, ustaz speak on end of time more than other countries. And I have seen your video also. Saya Muhammad Qasim dari Pakistan. Saya dapat mimpi ini sejak usia 17 tahun. Jadi dia tidak pernah membagikan, tidak pernah berkongsi dengan orang lain. Sehinggalah pada tahun 2014, Allah dan perintahkan dia untuk menyebarkan mimpi-mimpinya. Jadi ketika dia menyebarkan itu pada tahun 2015. Dan dia berkata tadi, dia alhamdulillah dengan nama Allah, dia lebih ramai orang percaya mimpi dia daripada negara Indonesia. Dengan tengok berbanding dengan negara Pakistan, berbanding dengan negara lain. Dan dia kata dia banyak juga melihat video-video di YouTube, dan dia dapati sebenarnya yang banyak berbicara tentang agama ini adalah ulama-ulama dari Nusantara, dari Indonesia berbanding dengan ulama-ulama negara lain. Jadi sebenarnya itu. Sebagai tambahan, usia 17 tahun tadi adalah beliau mulai mendapat mimpi secara teratur, rutin. Jadi sebelumnya sudah ada mimpi-mimpi, tapi masih di usia 5 tahun, 17 tahun baru 17 tahun rutinnya. Dia kata, Pak Ustaz bertanya berapa kali mimpi Allah dalam Allah. Jadi dia berkata Allah bermimpi lebih 800 kali, dan Rasulullah SAW bermimpi lebih 500 kali macam tu. Dan sebelum dia menuliskan kata-katanya, dia kata saya tidak pernah klaim apa-apa gelaran yang besar seperti mana yang orang-orang ada di Indonesia yang mengatakan dia Mahdi, dan di Pakistan pun begitu mengatakan dia Mahdi, tapi dia tidak pernah klaim gitu, dan insyaAllah dia akan klaim sampai bila-bila dia akan klaim tadi. Dan dia juga kata dia hanya melakukan kerja penyebaran mimpi pun sebab Rasulullah yang suruh dalam mimpi yang tadi tu kan, pada tahun 2014 kan. Kalau tak dia pun tak nak sebarkan, sebab Rasulullah yang suruh dia menyebarkan. Dan dia kata lagi tadi mesej utama mimpinya adalah untuk menghindari syirik dan segala bentuknya. Dan seperti yang dia kata tadi, dia juga bercerita tentang hadis di mana Nabi SAW ada appointment dengan Jibril nak masuk rumah, tapi Jibril tak masuk sebab ada gambar di langsir tu kan. Dan Nabi SAW pun membuang barulah malaikat masuk dalam rumah. Dan dia kata tadi satu hadis lagi yang malaikat rahmah pun tak masuk ke rumah yang ada gambar. Jadi itulah dia kata sebenarnya syirik yang di zaman sekarang kita ni. Umat Islam pun ada gambar, ada patung-gambar yang tidak ada keperluannya, dan patung-patung sebagai hiasan dalam rumah. Itulah syirik yang umat Islam masih mengamalkan. Beranjak dari kedua hadis yang disampaikan tadi, paling tidak kita bisa memahami bahwa ketika ada gambar di dalam rumah, maka malaikat rahmat tidak mau masuk. Padahal beliau adalah hamba yang paling mulia. Sedangkan kita manusia biasa, bukan nabi, bukan pula rasul. Akan tetapi, kita pula yang lebih banyak memiliki gambar di rumah. Bagaimana malaikat rahmat mau masuk, dan bagaimana pula Allah mau menolong kita jika tali penghubungnya aja terputus. Nah, inilah yang terjadi sekarang. Hampir semua umat muslim memiliki gambar di rumahnya. Mau kita percaya atau tidak percaya dengan mimpi Muhammad Qasim, akan tetapi di hadis jelas bahwa malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang terdapat gambar ataupun patung, baik itu disembah ataupun tidak disembah. Daripada kita menjadi pelaku syirik, lebih baik kita menghindarinya. Hal ini adalah sebuah kesadaran yang disampaikan oleh Muhammad Qasim bahwa untuk umat muslim bisa mendapatkan pertolongan Allah harus menghindari peringatan syirik modern ini dari bentuk dan jenis syirik lainnya. Dan sekaligus menunjukkan bahwa mimpi Muhammad Qasim adalah kebaikan, dan mimpi yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tanya tadi macam mana Qasim meyakini bahawa itu adalah Allah dan itu Rasulullah. Jadi dia menjawab, pertama tadi dia menjawab ini adalah semata-mata rahmat dari Allah. Dia kata dirinya orang yang berdosa juga, ketika sebenarnya sinful, orang yang berdosa juga kan. Jadi dia kata pada usianya 13 tahun yang dia bermimpi dia dekat satu padang kriket. Padang kriket tu dia kata dia dengan orang-orang yang sebaya usia dengannya. Jadi ketika itu dia kata Allah dan Rasulullah dalam mimpinya. Allah berkata kepada Rasulullah,
anak yang mana yang kau pilih. Jadi Rasulullah tunjuk pada dirinya, tunjuk proses. Jadi dan Allah kata okey gitu kan. Jadi ketika usia yang mencapai 17 tahun, dia dah sering mengalami mimpi 100% Umar Rasulullah ni. Jadi pada ketika itu baru dia mengetahui yang mimpi Rasulullah ni, walaupun sekali dia semua hidup, sangatlah rare, sangatlah jarang sekali. Yang tadi kita tu, punya pada usia 17 tahun tu baru dia mengetahui yang mimpi Nabi ni sebenarnya sangat jarang kan, sangat susah. Jadi ketika tu, sebelum tu dia merasakan orang lain semua bermimpi yang semua. Dia merasakan semua orang bermimpi macam kita, cuma orang tu tak cerita, aku pun tak cerita. Jadi ketika dia mengetahui bahawa mimpi ni rare, dia rasa terkejut. Ketika usia 17 tahun dia kata, kenapa aku bermimpi Rasulullah kali Allah dalam mimpi dia. Jadi apa nama, dia kan orang yang berdosa. Jadi pada apa yang saya tengok tu, You should be matched with Allah. kita boleh panjang kan. Pada tahun 1998 dah mengetahui benda tu, dan akhirnya pada tahun 2007 dia pun kata dia mendengar audio Al-Quran, audio terjemahan Al-Quran.